saya ingin menambah tentang penjelasan itu, karena ini sangat penting sebelum nanti kita belajar tentang etika rezeki yang halal. Tapi untuk hari ini, saya lebih menekankan dalam masalah kalaulah bekerja itu satu kewajiban. Kalaulah bekerja itu satu ibadah pencari rezeki. Maka Islam menyuruh kita melakukannya penuh dengan sikap penuh kita lakukan secara profesional. Jadi profesionalisme dalam Islam itu ada. Saya ulangi. Dalam Islam, apa yang diambil profesionalisme dalam pekerja itu ada. Merupakan perintah dan peraturan yang oleh Islam. Apa bimbingan, apa tunjuk ajar, apa panduan Islam tentang bekerja secara profesional. Jemaah sekalian, Islam sangat-sangat menekankan betapa pentingnya profesionalisme di dalam bekerja. Seorang Muslim digalakkan, diperintahkan untuk bekerja dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan keahliannya, dengan bakatnya, dengan kepakarannya, serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Dan ini berdasarkan pada ajaran Al-Quran dan contoh daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut ini saya sampaikan secara ringkas beberapa aspek profesionalisme di dalam agama Islam. Beberapa contoh beberapa aspek profesionalisme di dalam Islam. Yang pertama, kalau kita disuruh bekerja secara profesional, ingat ya, biasanya dalam definisi sehari-hari, profesional itu hanya ditujukan kepada orang tertentu dalam pekerjaan atau profesi tertentu saja. Tidak. Islam tidak menanggapi itu. Oh, dia seorang profesional. Jadi mungkin kita kata, oh mungkin dia seorang pakar ekonomi, dia mungkin seorang arkitek, mungkin dia orang engineer, mungkin seorang dokter, mungkin seorang. Tapi dalam Islam lebih luas cakupannya. Setiap pekerjaan yang dilakukan oleh seorang Muslim dalam usahanya mencari rezeki, ia wajib bersikap profesional. Jadi profesionalisme itu ada dalam setiap pekerjaan apapun yang dilakukan. Minta maaf, hatta katakanlah saudara-saudara Muslim kita yang lain katalah dalam usaha mencari rezeki kerjanya apa? Ya mungkin tukang sapu jalan, bersihkan sampah, potong rumput, jadi driver, jual kuih-muih di tepi jalan. Ya, Islam galakkan pastikan siapa saja dari kamu yang bekerja mencari rezeki, yang Allah katakan adalah bersikap profesional. Apa ciri-ciri aspek profesional dalam Islam? Yang pertama, jadi kalau kita menepati ciri-ciri ini, mana kita seorang profesional dalam pekerjaan kita. Walaupun mungkin minta maaf, bagian itu mungkin ya kerja dengan masjid bandaran lah, ikut lori tip sampah lah, kerja di mana sajalah. Yang pertama, bekerja dengan bersungguh-sungguh dan ikhlas.
Satu. Apapun pekerjaan yang diamanahkan kepada kita, ataupun apapun pekerjaan yang kita lakukan, sama ada orang telah mengamanahkan kepada kita atau kita sendiri yang melakukannya kan untuk mencari rezeki kita, pastikan kita melakukan dengan bersungguh-sungguh dan ikhlas. Tidak boleh sambil main-main. Kalau kau ingin jadi tukang masak yang bersungguh-sungguh dan ikhlas. Kalau jadi penjual kuih muih, ya penjual yang bersungguh-sungguh usahanya dan ikhlas. Kalau jadi seorang arkitek, ya arkitek yang bersungguh-sungguh dan ikhlas. Kalau jadi seorang kontraktor, sungguh-sungguh dan ikhlas. Nah, itu ikhlas. Sungguh-sungguh, iya. Ikhlas. Sebab kalau bayangkan kalau tidak sungguh-sungguh, kerja cincai ya, sambil lewa ya, susah, tidak profesional. Atau sungguh-sungguh, tetapi tidak ikhlas. Allahu Akbar. Sekarang tengok kes macam-macam berlaku. Duit wakaf pun disakau. Kita punya duit bantuan pun disakau. Bahkan tengok ada kes, ada syarikat-syarikat yang sepatutnya memudahkan orang lain beribadah. Ada setengah orang menguruskan orang pergi haji umrah pun ditipunya. Wa'iyadzubillah. Islam mengajarkan kita untuk bekerja dengan penuh dedikasi dan niat yang baik, bukan hanya untuk mencari nafkah semata-mata, tapi juga sebagai bentuk ibadah kita pada Allah. Saya ulangi. Apapun pekerjaan yang kita lakukan, Islam suruh kita melakukan dengan penuh dedikasi, bersungguh-sungguh, dan niat yang baik. Sehingga kerja apapun yang kita lakukan bukan semata-mata untuk mencari nafkah, tetapi sebagai bentuk ibadah kita pada. Dan ibadah akan diterima kalau ikhlas. Mana dalilnya? Saya bacakan hadis Nabi. Hadis ini daripada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, dirawikan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Awsat, oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Baginda Nabi SAW bersabda, Inna Allaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutkinahu. Subhanallah. Inna Allaha ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, yuhibbu, sangat kasih, sangat suka, mencintai, idza amila ahadukum amalan, apabila seseorang daripada kamu melakukan sesuatu pekerjaan, buat kerja apa sajalah. Jadi pekerja apa sajalah. Ayyutkinahu. Hendaklah ia melakukannya secara tekun. Itqan dalam bahasa Arab, bahasanya tekun. Ada persamaan itu. Tekun. Apa makna itqan? Apa makna tekun dalam bahasa Melayu? Itqan atau tekun jamaah sekalian, yakni dalam beramal bekerja maksud menyempurnakan atau melaksanakan suatu tugasan kerja daripada seseorang sebagaimana yang dikendaki oleh orang tersebut tanpa kurang sedikit pun. Masya Allah. Ada orang bagi amanah kepada kita, tugasan untuk buat satu kerja. Kita lakukan bersungguh-sungguh sesuai dengan apa yang dimaukan. Ada orang bagi kerja pada kita, awak kena masuk pukul berapa? 8. Balik pukul berapa? Pukul 4.30, pukul 5. Ya, kita lakukan itu. Itu namanya tekun. Awak lakukan kerja ni, ini. Seorang kontraktor, kita suruh dia buat rumah kita.
Dan kita mau rumah kita seperti mana? Nih dalam plan ini seperti ini, betul ini. Dan dia lakukan 100% seperti yang kita maukan. Maknanya dia tekun. Itqan itu begitu. Sempurna. Disertai usaha yang kuat. Tentu tidak mudah. Bagi seorang pekerja tidak mudah melakukan ini. Karena ia melakukan sesuai dengan kemauan orang yang memberikan amanah. Maka dia perlu berusaha bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Dan ini hadis Nabi. Jadi Allah bukan sekadar suka hambanya bekerja, karena itu ibadah. Allah akan tambah kesukaan pada hambanya yang melakukan kerja dengan tekun. Allah Akbar. Bersungguh-sungguh. Sesuai dengan arahan. Suruh buat ini, buat itu, suruh buat itu, buat ini pun. Kita bukan robot ya. Ini kalau kerja itu merupakan amanah orang buat kita. Kalau kerja itu katalah untuk kita sendiri mengurus rumah tangga, mengemas rumah, ya kita pastikan. Kita lakukan dalam keadaan yang terbaik. Bukan asal jadi. Bukan yang penting buat. Bukan. Bukan tak apa, janji siap. Tak. Islam tak kata buatlah janji siap. Tak. Siap dengan ada yang paling sempurna yang kita mampu. Sehingga seakan-akan bila kita diberi tugasan, ya, bagaimana kita tak ada masa untuk relax, tak ada masa untuk buang masa, untuk santai, karena kita dituntut untuk berusaha bersungguh-sungguh. Dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, ini hadis Muslim, daripada Shaddad bin Aus. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan, mewajibkan ihsan. Saya jelaskan nanti apa makna ihsan. Pada setiap sesuatu. Allah telah tetapkan ihsan pada setiap sesuatu. Nak buat apa saja, Allah katakan mesti ada ihsan. So ihsan itu syarat yang Allah telah tetapkan setiap kali kita buat benda. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Nabi kata, apabila kamu membunuh, maka bunuhlah dengan cara ihsan. Ya, mungkin membunuh binatang yang berbahaya, ular. Lakukanlah dengan ihsan, bukan dengan menganiaya, bukan dengan menyakiti. Kalau kata ular berbahaya, boleh mati dengan kita ketuk sekali, ya pastikan kita pukul sekali, mati. Wa idza dabahtum fa ahsinu dzibhah. Dan apabila kamu menyembelih binatang, menyembelih ayam, sembelih kambing, sembelih lembu, fayuhidda ahadukum syafratah. Hendaklah seseorang dari kamu menajamkan pisau. Wal yurih dzabihatahu, dan adalah ia memudahkan, menyenangkan sembelihannya. Ini ihsan. Allah wajibkan kita ihsan dalam melakukan pekerjaan. Ihsan itu apa? Nabi bagi contoh, kalau kamu nak nyembelih kambing banyak. Pertama sekali, pastikan pisau yang kamu nak gunakan tajam. Sebab bila tajam, nanti kamu potong, kamu lalukan pisau itu sekali, dah betul, dah mati. Sehingga binatang yang sudah tidak terlalu lama merasai sakitnya. Yang kedua, kita yang menyembelih tidak perlu tenaga lebih, masa lebih untuk menyembelih. Bayangkan kalau pisau yang kita gunakan itu tumpul. Sembelih kambing, pisau tumpul. Wow, dah 20 kali masih juga tidak putus. Sengsara tu kambing.
Keduanya kita penat. Energi yang kita perlukan lebih. Masa itu lebih. Nabi suruh ihsan. Tajam pisau. Sehingga perbuatan yang kita berhasil melakukan dalam masa yang singkat, tenaga yang sedikit, beres. Sehingga ada orang kata, definisi ihsan dalam pekerjaan itu, menggunakan modal yang minimum, tapi mendapatkan hasil pulangan yang maksimum. Itu ihsan. Kita hanya perlu masa yang sedikit, tenaga yang sedikit, tapi hasil kerja kita sempurna. A, B, katalah, masing-masing staff dalam satu company. Bosnya bagi tugasan, tolong kerjakan ini. Saya mau minggu depan siap. B, tolong kerjakan ini. Saya mau minggu depan siap. Tugasan itu sama. Sama saja. Masa yang diberikan pun sama. Minggu depan siap. Melakukannya dengan itqan penuh dengan ini. Dalam 3 hari sudah siap. Hasilnya sempurna. Yang B melakukannya 6 hari baru siap. Walaupun hasilnya sempurna, yang ini telah menepati hadis Nabi. Ihsan. Dia hanya perlu masa yang sekejap, tenaga yang sedikit, tapi hasilnya itu ihsan. Itulah profesional yang pertama. Yang pertama. Janganlah pekerjaan yang sepatutnya kita mampu menyelesaikannya, menghabiskannya dalam masa 1 minggu, tapi kita baru dapat misalkan selama 1 bulan. Mana boleh. Itu tidak menepati perintah Islam. Saya dulu pernah bagi contoh begini. Pergi pasar, nak masak. B pun nak masak, pergi pasar dulu, cari barang. Cari barang untuk dimasak, habis berapa? Beli barang, habislah RM100. Beli barang, bahan masak RM100. B, beli barang, habis RM300. Masak bahan dengan bahan RM100 itu, masak dengan makanan. Dalam tak sampai 2 jam lah, jam setengah, siap masakannya. Rasanya lezat, nikmat, sehat dimakan. Dengan modal RM100, hasil masakannya sedap, lezat, sehat, dapurnya kemas. Si B, modalnya, bahannya habis RM300. Masak selama 4 jam setengah, hampir 5 jam. Hasil masakannya lah, kurang garam lah, kurang masin lah, hangus lah. Tambah lagi, dapurnya macam kapal pecah. Allah lebih suka dan sayang pada itu. Modal sikit, masa sikit, hasilnya tip-top. Itu ihsan. Bayangkan kalau setiap orang Islam bekerja seperti itu. Tak kira daripada pekerja yang paling bawahan, istilahnya, minta maaf, paling bawah, cuci longkang ke, atau mungkin kerja jadi CEO ke, jadi menjadi director ke, bos besar ke, bayangkan. Kita pasti akan sangat produktif, pasti kita akan mendapat pulangan yang besar, walaupun kita hanya memerlukan energi dan tenaga modal yang sedikit. Islam ini digalak, dan itu ibadah. Allah suka, bayangkan, Nabi kata Allah suka. Dahlah pekerjaannya itu ibadah, cara bekerja itu pula membuat Allah suka. Tak seronok macam mana kita disukai oleh Allah. Itulah ihsan. Dalam semua hal, Nabi kata ala kulli syai. Nak solat mesti ihsan. Minta maaf, contoh orang nak solat yang tak ihsan. Nak solat pun tak ada ihsan. Nak takbiratul ikhram pun sampai 6 kali.
Allah, Allah, tak jadi lagi. Allah. Imam dah habis baca Fatihah, dia belum takbiratul ihram. Itu bukan ihsan. Nak takbiratul ihram pun banyak-banyak kali. Orang Islam sekali jadi. Oh, apa siap. Wuduk demikian juga. Ihsan. Jadi memerlukan modal, tenaga atau waria atau apa saja masa yang minimum, tapi memberikan hasil pulangan yang maksimum. Itu pertama. Ciri aspek profesionalisme dalam Islam. Dan ini perintah Islam. Dan orang Islam adalah merasa berkewajipan melaksanakannya. Jika kita mau pekerjaan kita dinilai oleh Allah, dihargai oleh Allah, bahkan kita layak dicintai oleh Allah. Masya Allah. Bukan hanya disukai oleh bos kalau dia pekerja. Bukan hanya disayang oleh majikan kalau kita pekerja dia. Allah sayang. Sayangnya Allah, kasih Allah pada kita tu jauh lebih besar daripada penghargaan daripada bos kita. Ya, bos paling-paling ucap terima kasih dan bagi hadiah, bagi hamper. Tapi kalau kasih sayang Allah, Masya Allah. Yang kedua, aspek profesionalisme dalam Islam. Ada apa? Yang kedua, bekerja sesuai dengan syariat Allah. Itu yang kedua. Bekerja mesti sesuai dengan syariat Allah. Pekerjaan yang dilakukan mestilah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Tidak melanggar hukum hakam agama. Tidak merugikan orang lain. Jika ia berjualan, orang berjualan pasti ingin untung. Boleh. Halal. Tapi jangan hanya karena kita ingin untung dengan cara merugikan orang lain. Tak boleh. Kita bekerja boleh ingin jadi kaya, sila. Tapi bukan dengan cara memiskinkan orang lain. Tak boleh. Ingin untung, ingin jadi orang kaya, itu betul. Islam benarkan. Tapi bukan dengan cara merugikan orang atau memiskinkan orang. Tak boleh. Kita boleh ingin maju ke depan. Sila. Saya ingin maju ke depan. Boleh. Ke depan, maju. Tapi bukan dengan cara tolak orang lain ke belakang. Kita boleh ingin panjat naik ke atas, makin tinggi, makin jabatan. Boleh. Tapi jangan dengan pijak kepala orang. Ini maknanya bekerja tidak sesuai syariat. Jangan, yang penting saya dapat. Ingat, untuk mencari matlamat, Islam tidak menghalalkan segala cara. Tak boleh. Mau ajar apapun. Mau jadi pegawai tinggi kerajaan, mau menduduki posisi yang tinggi dalam satu syarikat, mau jadi guru besar, mau jadi rektor, mau jadi chancellor, mau jadi apa sajalah dalam. Boleh, sila. Tapi caranya mesti menepati syariat. Tidak boleh melanggar syariat dan tidak boleh merugikan orang lain. Contoh, di dalam surah Al-Jumu'ah yang setiap hari telah kita pelajari sama. Ayat yang ke-10, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Apabila solat telah ditunaikan, selesai habis solat, fantashiru fil ard, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Untuk apa? Wabtahu min fadlillah, cari kurnia Allah. Mana bekerjalah. Bertebar ke solat, cari kerja. Tapi masa bekerja itu kamu kena ingat, wadkurullaha katsira. Ingat akan Allah. Ambil kira peringatan Allah. Karena dalam kita mencari rezeki Allah itu ada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah yang kita tak boleh buat. Yang Allah tak boleh buat, jangan buat. Walaupun mungkin menguntungkan. Nah, ini masalahnya. Karena ingin sangat tak sabar-sabar nak naik jabatan. Dengan cara belakang.
dengan pintu belakang, dengan cara tak betul, merugikan orang, dosa. Allah tidak suka dan kerjanya menjadi sia-sia, tidak jadi ibadah. Tidak jadi ibadah. Boleh menjadi pemimpin negara, dilaksanakan. Tapi cara mendapatkannya, tak boleh langgar syariat. Tengok. Nampaknya sederhana peraturan Islam. Tetapi, akhir zaman ini, poin yang kedua ini sudah banyak dilanggar. Dan hampir-hampir dianggap sesuatu yang wajar. Pembuat yang salah, tapi sudah hampir-hampir dianggap sesuatu yang wajar. Kesalahan, tapi bahasa saya, kesalahan tapi sudah dinormalisasikan. Kesalahan tapi sudah dinormalisasikan. Contoh ya, Jamal lihat surah Al-Mutaffifin. Coba lihat surah Al-Mutaffifin. Surah yang ke-83. Surah 83 ayat pertama, 2 dan 3. Wailul lil mutaffifin. Ini firman Allah. Kecelakaan, kebinasaan, kerugian besar bagi orang yang mutaffif. Mutaffif itu orang yang menipu, orang yang curang, orang yang tak jujur dalam perniagaan. Siapa itu mutaffif? Alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun. Yani orang-orang yang apabila mereka iktalu 'alan nas, mereka menimbang, menyukat untuk diri mereka sendiri dari manusia lain, yastawfun, mereka penuhi. Maknanya kalau dia beli barang dan barang itu disukat atau ditimbang, timbangnya dipenuhkan. Nak beli sekilo, 1 kilogram, betul-betul 1 kilo. Itu kalau beli dari orang lain. Sana belilah barang awak ni berapa? Oh, sana beli 1 tan lah. Okey, 1 tan betul-betul. Bahkan dia lebihkan kadang-kadang. Dia tak nak kurang. Tapi, wa idza kaluhum aw wazanuhum yuksirun. Dan apabila mereka menimbang, menyukat, menakar untuk orang lain pula, mereka kurangi timbangannya. Jadi ada 2 alat untuk menimbang. Satu timbangan untuk membeli barang dari orang lain, satu timbangan untuk menjual barang pada orang lain. Bila ia membeli, sukatannya penuh, timbangannya penuh. Cukup. Tapi kalau dia menyukat untuk orang lain, orang beli barang kata berapa, nak beli di 1 kilogram. Maka ditimbangannya bukan 1 kilogram, hanya 990 gram. Kurang 10 gram. Kalau beli 1 kilogram, bukan 1000 gram dapat, tapi 1010 gram. Inilah mutaffif. Orang ini Allah ancam celaka. Wailun. Dan seperti ini dilarang oleh agama. Kerjanya, walaupun kerja itu hukum asal ibadah dan Allah perintahkan, tidak ada nilai ibadah sama sekali. Karena melanggar syariat. Jauh sekali Allah sayang pada dia. Tidak mungkin Allah menyayangi. Wa'iyatubillah. Atau minta maaf, begini. Katalah kita bekerja dengan orang lain. Tapi khidmat yang kita berikan kurang daripada yang diminta. Dia memberikan amanah pada kita, tugasan untuk buat kerja, ni, katalah. 10. Selama berapa jam? Oh, katalah selama 7 jam. Tapi kita hanya buat 8 dan kita hanya menggunakan masa yang sebenarnya 7 jam baru siap, kita gunakan hanya 5,5 jam. Yang lain kerana main-main.
Banyak masa yang sebenarnya untuk kita bekerja, tapi kita gunakan untuk yang lain. Borak kapal, kami ini, relax ke, santai ke apa. Sehingga kerjanya tidak 100%, mungkin hanya 80%. Masa yang diberikan sepatutnya kita gunakan manfaat, tapi sebab dianya kita gunakan. Mana kita melakukan sesuatu untuk orang lain, merugikan orang yang beranak, sementara kita menuntut gaji yang cukup. Kan awak sudah janji gaji saya sekian-sekian, tak boleh kurang. Kita termasuk wailun. Fa'iyadzubillah. Bekerja untuk orang lain, kurang. Tapi dia mau balasan upah, cukup. Macam mana? Inilah yang banyak berlaku dalam dunia hari ini, jamaah sekalian. Islam bukan hanya bicara solat, zakat, wirid, mati, haji, umroh. Bukan. Islam itu cara hidup. Tapi kadang-kadang peraturan Islam dalam bab kehidupan sehari-hari kurang didedahkan. Itu masalahnya. Karena terlepas pandang. Seakan-akan Islam langsung tidak ada gaib dalam dunia pekerjaan. Tak. Saya diberi tugas untuk buat kerja ini begini-begini selama sekian. Tapi saya melakukannya tidak sebenarnya diarahkan, kurang. Dan masa yang diberikan yang sebenarnya untuk bekerja, saya banyak habiskan untuk rehat, untuk relax, untuk tidur, untuk chatting, untuk mana kita berikan kepada orang yang menyuruh kurang dari yang diminta. Sementara kita minta bayaran dan gaji penuh. Ingat, surah Al-Mutaffifin. Celaka pada orang yang seperti ini. Jadi, waktu ini bukan hanya bab jual beli saja. Termasuk dalam itulah. Jangan. Sebagai katalah pembantu rumah. Bantu rumah. Dia kerja cincai saja. Tapi mau gaji tiap bulan penuh. Mutaffifin. Atau dibalik. Pembantu rumah telah melakukan kerja sempurna. Sempurna sungguh. Mampu hatilah. Siapa majikan dengan kerja orang sebenarnya mampu hati. Bagus. Masa dikurang mahal, dia yang rehat pada masa yang benarkan. Tiba-tiba majikan bagi gaji kurang. Mutaffifin juga. Gaji dikurangi. Sebab Islam tu Masya Allah. Peraturannya sangat lengkap yang ada kaitan dengan hablum minan nasnya. Sangat-sangat sempurna, sangat-sangat lengkap. Hanya itulah, seringkali perkara ini terlepas pandang. Faham ya? Itu yang kedua. Bekerja sesuai dengan syariat. Janganlah. Kalau Allah kata jangan menipu, jangan menipu. Kalau Allah kata jangan curang, jangan curang. Kalau Allah kata ini jangan dibuat walaupun untung banyak, ya tinggal. Gitu. Poin yang ketiga. Apa itu aspek profesionalisme dalam Islam? Apa syarat yang perlu ada bila kita mau sebagai pekerja Muslim yang profesional dalam profesi kita masing-masing? Bekerja sesuai dengan keahlian dan bidang kita. Apa keahlian kita, apa bakat kita, apa bidang kita. Bekerjalah sesuai dengan itu. Setiap Muslim pasti mempunyai kepakaran, kebolehan, dan minat yang berbeza. Islam mendorong setiap individu untuk mengembangkan kepakarannya, kebolehannya, bakatnya. Dan bekerja di bidang yang sesuai dengan kemampuan dan bidangnya. Ayatnya. Surah Al-Isra ayat 84. Maksud saya, ya kalau kita inginlah bekerja dalam dunia, katakanlah kejuruteraan, ya kita mesti seorang jurutera lah. Kalau kita ingin bekerja dalam dunia, katalah
Mereka bentuk architecture. Ya, kita mesti seorang arkitek lah yang diiktiraf. Kalau kita ingin bekerja, kita bicara dalam masalah bidang keuangan, ya kita kena ada ilmu lah tentang selok-belok keuangan. Itu maksud saya. Sesuai dengan, janganlah kita tak ada pengetahuan sama sekali. Tak ada ilmu sedikit sekali tentang kejuruteraan, tentang engineering. Lalu kita cuba nak, bagi nasihat, bagi saya bekerja dalam dunia pembuatan jabatan. Roboh nanti. Baik. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 84. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Qul kullu ya'malu ala syakilatihi. Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Qul, katakanlah wahai Muhammad, kullu ya'malu ala syakilatihi. Tiap-tiap seorang akan berbuat, bekerja sesuai dengan keadaannya masing-masing, sesuai dengan bakat masing-masing, Allah, sesuai dengan kebolehan masing-masing. Farabbukum a'lamu biman huwa ahdas sabila. Maka Tuhanmu lah yang maha mengetahui siapalah yang lebih benar, lebih mendapat petunjuk jalan hidupnya. Sebab itu, ini alhamdulillah sudah dipraktikkan. Mungkin ada kita nak ambil apa? Oh, saya nak ambil lah, bekerja, cari lagi staf lah. Untuk jaga apa ya? Inilah, jaga keuangan ni lah, jaga duit ni lah. Masya-Allah. Ya carilah yang ada background accounting. Itu kan biasanya. Ini nak suruh jaga keuangan, ambillah apa? Belajar dia apa ijazah awak? Oh, saya dulu apa? Lulusan sastra. Ya susah. Susah. Pilihlah pekerjaan sesuai dengan kebolehan kita. Itu. InsyaAllah nanti kita akan mudah menjadi pekerja Muslim yang profesional. Karena kita menguasai kerja itu. Jadi kita, seorang pekerja Muslim yang profesional, ia seorang yang menguasai, mengerti betul dengan tentang tugasannya dan amanah. Amanah tadi saya sampaikan ya. Hanya perlu 2 syarat saja. Nak jadi siapapun. Bahkan saya, apa yang kami pelajari dahulu, untuk jadi pekerja apapun, boleh pada paling bawah, minta maaf katalah. Nak jadi pekerja pembantu rumah tangga. Hinggalah menjadi pekerja apa profesi, memimpin negara ibaratnya. Syaratnya sebenarnya ada 2. Yang paling penting 2 syaratnya. 2 syarat yang diperlukan oleh orang yang ingin bekerja apa saja. Mulai pada pekerjaan yang bawah, yang kecil, hinggalah peringkat nasional atau peringkat internasional, peringkat dunia. Apa 2 itu? Mari kita tengok ayatnya. Pertama, surah Al-Qasas ayat 26. Coba berarti. Kita akan jadi seorang profesional kalau setiap pekerjaan yang kita pilih itu, kita punya 2 syarat yang diberikan oleh agama. Dan bagi majikan-majikan, bos-bos besar, kalau nak interview staf baru, pekerja baru, ya lebih-lebihnya yakni SRD-nya, tolong pahami ayat ini. InsyaAllah company nanti selamat. Nak cari pekerja baru, dalam interview, mesti tekankan 2 syarat ini. InsyaAllah kalau itu syarikat-syarikatnya selamat. Kalau itu apa rumah tangga, dapat pembantu yang punya 2 sifat ini, InsyaAllah tenang majikannya. Apa saja?
Di dalam surah Al-Qasas ayat 26, di situ Allah berfirman, ada firman Allah, ini ucapan salah seorang putri Nabi Syuaib yang ditolong oleh Nabi Musa memberikan minuman kepada kambing-kambing piaraannya. Lalu Musa dipanggil oleh Nabi Syuaib datang ke rumahnya, dan nampaknya anaknya mencadangkan agar ayahnya, yang Nabi Syuaib ini, ambillah pekerja. Sebab kita ini tak ada pekerja, Nabi Syuaib sudah berumur. Anaknya pula perempuan. Sedangkan mata pencariannya yakni mengembala binatang ternak, kambing. Perlu bersaing dengan kaum lelaki. Jadi nampaknya pekerjaan itu kurang sesuai bagi anak perempuan yang masih anak dara. Papa terpaksa bersaing dengan lelaki, dapat kerja yang perlukan tenaga lah. Jadi, salah seorang anak Nabi Syuaib ini mencadangkan pada ayahnya. Apa kata dia? Qalat ihdahuma. Berkatalah salah seorang daripada kedua anak Nabi Syuaib, tak tahulah yang kakak ke yang adik. Dia kata, ya abati, wahai bapa kesayanganku, wahai ayah kesayanganku, istajirhu, Masya Allah. Ambillah, jadikanlah dia, ya ayah, sebagai orang yang bekerja bagi kita. Ambillah dia pekerja kita, ya ayah. Karena ayah kan dah berumur, tak mampulah nak menggarap kambing. Kami pula perempuan ya. Di luar sana semua pengadil lelaki. Jadi saya cadangkanlah ayah ambillah pemuda ini bekerja untuk kita ya, mengembala kambing kita. Bagi upah lah nanti. Alasan anak Nabi Syuaib mencadangkan ini, inna khaira man istajartal qawiyul amin. Masya Allah. Sesungguhnya ayah, orang yang paling baik, paling sesuai untuk ayah ambil ia sebagai pekerja, yakni orang yang satu al-qawi. Qawi itu kuat. Kedua, al-amin, boleh dipercayai. Ini dua syarat ini. Seorang pekerja yang profesional, menurut Islam syaratnya hanya dua. Pekerja apa saja saya kata. Mulai daripada pekerja yang paling rendah hinggalah pemimpin negara. Satu, al-qawi. Kuat itu mana kuat bekerja dan menguasai bidang yang diamanahkan. Kalau diberi amanah, katakanlah menjaga ekonomi, ya menguasai seluk-beluk ekonomi. Kalau diberikan amanah, katakanlah dalam bidang pelaburan, iya memang dia ada bakat, ada ilmu dalam dunia investment. Kalau dia diberi amanah, katakanlah untuk menjahit baju, diberi tugasan untuk jahit baju, ya dia memang mahir menguasai dalam dunia jahit-menjahit. Nak fashion apa pun tahu, untuk apa pun tahu, jahitannya cantik. Kalau nak ambil pekerja di kedai makan kita, nak jadi apa? Oh, saya nak jadi tukang masak lah. Carilah tukang masak yang menguasai bab memasak. Kalau perlu yang ada diploma, menguasai banyak menu dunia ini rasa ini semua. Itu masuk kopi itu. Kalau nak cari katalah kontraktor buat rumah kita, ya carilah kita yang ada pengalaman yang menguasai seni apa namanya bangunan. Kalau kita nak cari pekerja untuk syarikat, apa? Nak jadilah turis guide lah, pemandu pelancong. Ya carilah mereka yang punya pengalaman. Sudah melawat hampir seluruh negara di dunia. Seluk-beluk kota di dunia sudah tahu apa yang patut dilakukan. Ini nak ambil pekerja sebagai pemandu pelancong syarikatnya. Diambilnya pula, mungkin minta maaf katalah. Yang orang yang langsung tak ada pengalaman pelancong. Macam mana jadi pelancong? Itu qawi.
Dan anak Nabi Shu'aib melihat sendiri. Musa orang yang sangat kuat. Tahu betul lah macam mana nak bagi minuman kambing dengan pantas, dengan cepat, dengan mudah. Menyaksi sendiri. Maknanya Musa orang yang menguasai pekerjaan itu. Yang kedua, Al-Amin. Boleh dipercayai. Nah, ini. Kadang-kadang ada orang mampu melakukan kerja itu. Menguasai. Karena memang itu bidang, itu kepakaran dia. Tapi malahnya tidak ada amanah. Allahu Akbar. Dia seorang pakar ekonomi. Dia seorang bisnis, pelanggan bisnis manajemen kepakaran. Nah, dia seorang accountant yang terpilih, chartered accountant, hebat, kawi, tapi tidak amanah. Coba mana? Ada orang yang amanah, takut dosa, ya, takut dosa, jujur, betul, tak pernah tipu, tapi tidak menguasai pekerjaan. Coba mana? Ini alim, puasa sunahnya tak pernah henti, qiyamul lailnya tak berhenti, zikirnya panjang. Tapi tak ada pengetahuan langsung tentang dunia ekonomi. Lalu kita serahkan untuk menjaga ekonomi. Apa jadinya? Dosa. Kawan ini orang yang alim. Ibadahnya Masya Allah, puasanya Masya Allah, wiridnya panjang. Haji sudah 9 kali. Lalu kita beri amanah tugasan untuk menjaga pelaburan. Wah, dia tak tahu apa itu pelaburan. Dia yang amin tapi tidak qawi. Atau kita ambil orang yang qawi, pakar dalam pelaburan tapi tidak amanah. Gimana? Hancur. Ini pembaca Allah Badrul Rumah ini pandai bekerja. Basuh tahu, masak tahu, kemas rumah tahu. Memang pujilah kerja. Tapi saya pembantu ini tak amanah. Pening majikannya mas kalian. Atau yang B ini amanah, sudah takut dosa, jujur, memang orang baik sungguhlah, tak pernah menipu, tapi tak arti kerja, pening juga majikan. So dua itu saja sebenarnya yang perlu diperlukan oleh kita, sama ada kita yang nak ambil pekerja, atau kita sendiri jadi pekerja. Pastikan punya dua ini. Anda mampu atau tak mampu? Menguasai atau tidak bidang ini? Oh ya. Ada amanah atau tidak? Minta maaf, saya bagi contoh yang mungkin agak ekstrim. Tapi tidak ada kena sama dengan hidup maupun mati. Saya cerita cara dari juga agama semata. Katalah orang pakar agama. Tahu seluk wakau, hukum hakam. Quran dihafalnya, hadis apa hukum. Maknanya menguasai. Kalau dia bicara tentang agama, memang menguasai. Karena memang kepakaran dia. Tapi minta maaf, katalah tidak ada amanah. Coba. Tidak ada amanah. Mungkin akan menyalahgunakan bahasa sekarang, menunggang agama. Menjual belikan agama. Waliyadzubillah. Inilah. Ini syarat yang Allah tetapkan sebagai pekerjaan yang profesional, yang Allah suka, yang ada nilai ibadah. Dan ini bukan hanya berlaku pada manusia saja, bahkan dalam masyarakat jin sekalipun. Dalam masalah dua ini pun rupanya diutamakan. Lihat firman Allah. Dalam surah An-Naml. Surah Semut. Surah An-Naml, surah Semut, ayat 39. Surah Semut, surah An-Naml, ayat 39. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Jemaah sekalian, ketika Nabi Sulaiman alaihissalam membuat satu tawaran kepada rakyatnya, termasuk rakyat Islam, yakni golongan jin. Nabi Sulaiman mau singgah sana Bulqis yang ada di Sabah, di negeri Yaman,
dipindahkan dengan seberapa segera ke Palestin sebelum Bulqis tiba di Palestin. Nabi Sulaiman tahu Bulqis sudah mulai bergerak meninggalkan Sabak nak pergi Palestin, nak menyerah kalah, tak mau melawan. Karena Nabi Sulaiman rupanya bukan raja biasa, tapi Nabi. Menyerah. Jadi Sulaiman mau singgah sananya dipindah. Dalam seberapa segera, sepantas yang boleh. Waktu itu, pertama yang sanggup, yang kata sanggup mampu melakukannya, jin lah. Jin punya kekuatan yang hebat. Itu pun tidak semua jin. Jin yang paling kuat namanya Ifrit. Mudah diingat. Golongan jin yang paling kuat itu namanya Ifrit. Tapi bangsa jin yang paling jahat itu namanya iblis. Kalau iblis itu merujuk yang paling jahat. Kalau Ifrit itu merujuk yang paling kuat. Apa kata Ifrit? Qala ifritum minal jinni. Berkatalah Ifrit dari golongan jin. Jadi Ifrit itu daripada golongan jin lah. Katanya pada Sulaiman, ana atika bih. Sulaiman, aku sanggup bersedia mendatangkan, membawa singgasana Bulqis ke depan engkau. Masa yang diperlukan oleh Ifrit, qabla an taquma min maqamik. Masya Allah. Sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu ini. Maknanya sebelum majlis itu bersurai, iblis sanggup memastikan sehingga iblis sudah. Ya, iblis kan pantas pergerakannya. Laju sungguh geraknya. Bawa tu, ya, mungkin sekejap. Berapa lama? Tak tahu. Yang pasti sebelum Nabi Sulaiman meninggalkan tempat duduknya. Laju tu. Kenapa Ifrit berani mengatakan begitu? Merasa mampu melakukannya. Dia nak meyakinkan Nabi Sulaiman. Wa inni alaihi. Dan aku, wa Sulaiman, alaihi atas kerja ini, la qawiyun aminun. Tengok, ada dua syarat. Aku ini qawi, kuat, amin, boleh dipercaya. Maknanya aku menguasai kerja ini. Aku mampu, aku ada kuasa, aku ada kemampuan. Aku sangat pantas bergerak pergi ke Sabak, balik, pantas. Dan aku boleh membawa benda itu. Kamu tahu kan, emas-emas yang ada di istana kamu ini, kan kami yang kau tugaskan untuk mencarinya. Emas itu ada dalam perut bumi. Itu pun bukan seketul-seketul. Hanya berupa butiran-butiran pasir yang halus. Siapa yang ditugasi oleh Sulaiman mencari? Jin. Mutiara. Itu bukan ada di belakang rumah. Itu ada di dasar lautan. Di perut. Datang. Ikan apa yang datang di sana. Siapa yang digunakan oleh Nabi SAW untuk menyelamnya, menunggu mutiara? Jin. Membina bangunan-bangunan hebat. Jin. Jadi jin kata, aku mampu, aku menguasai kerja ini, Sulaiman, dan kami boleh dipercayai. Aku ini boleh qawiyun dan aminun. Masya Allah. Hatta jin pun tahu. Syarat untuk jadi pekerja profesional, dua. Menguasai pekerjaan itu tersebut dan boleh dipercayai. Nabi Musa dicadangkan oleh Nabi Syuaib untuk dijadikan pekerja Nabi Syuaib karena mempunyai dua syarat. Bermakna hari ini kalau setiap kita, sama ada kita ingin jadi pekerja, bekerja pada orang lain, atau kita ingin mengambil orang sebagai pekerja kita, atau kita ingin bekerja diri sendiri, kita akan berdosa. Ingin bekerja sendiri, ingin berjaya, dan Allah ridha, Allah sayang, dan ada pahala kerana itu ibadah, pastikan ada dosa ini.
kita menguasai pekerjaan kita, dan kita amanah. Kita ingin bekerja dengan orang lain, pastikan kita menguasai pekerjaan yang kita minta, yang kita pohon, dan kita amanah. Kita ingin mengambil orang lain, mengambil pekerja dari orang lain, untuk bantu kita, pastikan dua saling dipenuhi olehnya. Ambillah orang yang mampu menguasai pekerjaan kita amanahkan, dan yang kita tugaskan, dan amanah. Barulah itu seorang profesional. Itu Quran sudah cerita. Bayangkan bagaimana kalau ajaran Al-Quran seperti ini telah difahami oleh setiap orang Muslim daripada dahulu hingga sekarang. Saya yakin semua Muslim menjadi orang berjaya dalam kerjanya. Sama ada bekerja sendiri, atau bekerja dengan orang lain, atau dia mempekerjakan orang lain. Apapun bidang yang diceburi. Apapun profesi yang paling kecil, paling bawah, ataupun yang paling besar. Hingga urusan negara. Saya tidak tahu akhir zaman ini berapa peratus agaknya pekerja-pekerja Muslim di dunia, apapun pekerjaannya, yang memenuhi dua syarat ini. Menguasai bidang itu dan boleh dipercayai. Jadi pilot kapal terbang. Ya kena menguasailah dunia penerbangan. Syaratnya. Macam mana nak menerbangkan kapal terbang kalau ilmu yang tak ada, macam mana? Walaupun dia orang alim. Dia orang alim untuk guru, tapi tak ada pengalaman berterbang, suruh menerbang kapal terbang. Saya ingat tak ada berani menumpang kapal terbang itu. Menguasai dan amanah. Amanah itu juga penting. Masya Allah. Apa saja. Tapi itulah. Kadang ada orang menguasai pekerjaannya, tapi tak amanah. Pandai, tapi tak amanah. Ada amanah, tapi tak pandai. Jadi macam mana dunia nak aman, macam mana dunia nak makmur, macam dunia nak diberkati, macam mana pekerja akan diridai oleh Allah. Jika kita sebagai pekerja-pekerja yang Allah tugaskan untuk bekerja di dunia ini, dua syarat yang Allah tetapkan, kita tidak memenuhi. Dan saya ulangi sekali. Ini rupanya bukan syarat bagi manusia saja. Dua itu. Di kalangan jin pun tahu. Jin pun kata, untuk jadi pekerja yang profesional, qawiyun amin, kata jin Ifrit. Subhanallah. Saya yakin, kalau kita faham Al-Quran, dan kita gali, kita kaji, kita tidak perlulah mencari, meminta nasihat daripada pakar-pakar motivasi daripada Barat. Saya yakin kita tidak perlu menyewa pakar-pakar motivasi daripada Barat untuk memberikan motivasi pada kita agar kita Islam sudah motivasi terhebat, terbesar, terjujur, terbenar ada dalam depan kita, dalam Al-Quran. Syaratnya kita kaji, kita gali secara bersungguh-sungguh. Secara bersungguh-sungguh. Ini dia. Yang ketiga. Yang keempat, untuk kita menjadi pekerja yang profesional, ya ini ada kaitan dengan yang di atas tadi ya. Ditambah ya ini, menjaga integriti. Menjaga integriti dan kejujuran. Profesionalisme dalam Islam juga mencakupi kejujuran dalam bekerja. Tadi sudah ditekankan ya. Mengelak daripada penipuan. Megang amanah dengan baik. Yang tadi sudah saya contohkan, ayatnya sudah saya kutip tadi, secara surah Al-Mutaffifun tadi lah. Celaka orang yang curang menipu. Dia membeli maunya penuh, tapi dia menjual kurang. Jadi membeli merugikan penjual, menjual merugikan pembeli. Allahu Akbar. Bila jadi pekerja, merugikan majikannya. Jika jadi majikan, merugikan pekerjanya. Allahu Akbar. Tidak ada keberkatan
Bekerja seperti tidak ada keberkatan. Rezeki yang didapat. Sebab itulah. Kadang-kadang orang tidak merasa bersalah walaupun tahu benda itu salah. Sehingga kadang-kadang majikan terpaksalah ambil menyewa pakar-pakar motivasi untuk bagi motivasi itu. Karena pekerja banyak yang curi tulang. Curi tulang. Dahlah datang lambat. Persiapan untuk bekerja pun sudah makan masa 45 menit. Itu baru menyusun. Bekerja 1 jam sudah rehat. Macam mana juga. Lunch break pun yang biasanya 1 jam sedikit digunakan untuk 2 jam, 3 jam untuk apa tak tahu. Balik sebelum masa yang dibenarkan. Macam mana? Sehingga pekerjaan yang sepatutnya dapat diselesaikan hari itu tak dapat selesai. Tunggu besok. Wahai besok ada tugasan baru. Dalam agama Islam ada pepatah Arab mengatakan begini. Kalau kita ingin punya integritas yang tinggi, la tuakhir amalaka ilal ghad ma takdiru anta mahul yaum. Jangan sekali-kali kamu menangguhkan tugasan pekerjaan kamu untuk kamu kerjakan besok selagi mana kamu mampu melakukan menyelesaikannya hari ini. Jangan sekali-kali tangguhkan pekerjaan kamu nak siapkan besok selagi mana kamu mampu melakukan hari ini. Kalau kita mampu buat hari ini, ya hari ini selesai. Tak apa buat besok. Karena besok ada tugas itu. Tengok bagaimana indahnya Islam. Saya tahu jamaah sekalian, mungkin kebanyakan kita jamaah mungkin sudah tidak lagi jadi pekerja, tapi jadi bos. Jadi bos pun kena faham benda seperti ini. Qawiyun amin kena dimiliki oleh setiap kita. Oleh setiap kita. Saya tahu betul. Bagi besar jamaah sekalian atau bahkan semuanya, semua sudah jadi majikan istilahnya. Jadi bos. Tapi perlu juga mengetahui ayat-ayat seperti ini. Agar semua amal buat kita ada nilainya di sisi Allah, ibadah dan dihargai dan Allah sayang. Sehingga apa yang Allah berikan pada kita itu ada nilai rahmat. Bukan istidraj. Masya Allah. Ruginya lah kita dah berpenat-penat di dunia. Tetapi apa yang kita dapatkan rupanya istidraj daripada Allah. Berpunca dari kesilapan kita sendiri. Ketetapan Islam kita tidak punya. Integriti dalam bekerja itu sangat-sangat penting sekali. Bahkan dunia sekarang, hampir semua negara, setiap negara mengkampanyekan agar semua pekerja-pekerjanya punya integriti yang tinggi. Kejujuran yang tinggi. Menghormati, menghargai masa. Dan lain sebagainya. Di samping itu, punya disiplin dan bertanggung jawab. Jangan kita fikir pekerjaan kita ini tidak ada pertanggungjawaban. Kalaulah majikan tempat kita bekerja katalah, tidak minta pertanggungjawaban pada kita karena dia tidak tahu kekurangan kerja kita, kita bertanggung jawab di hadapan Allah. Rasa bertanggung jawab itu di hadapan Allah. Mungkin orang atasan, mungkin majikan, orang yang mencipta, kita boleh tipu, boleh jadi. Tak tahu yang sebenarnya kita cuai. Tak tahu yang sebenarnya kita main-main. Tak tahu yang sebenarnya kita rehat melebihi masa yang ditetapkan. Tak tahu yang bos kita rupanya yang kita lambat datang. Atau balik awal. Tapi ingat, karena bos kita tak tahu, maka dia tidak mengambil apa-apa tindakan. Karena kita dianggap si pekerja yang baik. Tapi ingat, amanah yang diserahkan oleh orang pada kita, karena kita tidak melakukannya dengan sempurna, pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu pasti. Mungkin esok, mungkin lusa,
Bergantunglah bila kita dipanggil oleh Allah. Kalau dipanggil oleh Allah minggu depan, ya minggu depan. Kalau setahun lagi. Mana ayatnya? Lihat surah At-Taubah ayat 105. At-Taubah 105. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wakul dan katakan, wahai Muhammad, beritahu pada umatmu, i'malu, bekerjalah kamu, jangan jadi penganggur. Bekerja, i'malu. Ini Allah yang suruh. Kerja. Jangan menganggur, jangan malas-malas. Fasayarallahu amalakum. Maka Allah wa rasuluhu, maka Allah dan Rasulnya serta orang beriman akan menilai pekerjaan kamu. Masya Allah. Akan melihat pekerjaan kamu. Yang akan menilai pekerjaan kita bukan hanya orang lain. Yang menilai kita, pekerjaan kita sebagai cikgu, bukan hanya guru besar. Yang menilai pekerjaan tugasan keguruan bukan hanya kementerian. Yang menilai pekerjaan kita sebagai pegawai Kementerian Keuangan bukan hanya menteri. Yang menilai pekerjaan kita ini Allah. Ini masih pertanggungjawabannya dia Allah tanya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu itu adalah pengembala dan kamu akan dipertanggungjawabkan. Kenapa dahulu kamu buat itu? Kenapa tak buat ini? Kenapa kamu curang? Kenapa? Allahu akbar walillahil hamd. Wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah, zat yang maha mengetahui yang gaib lagi yang nyata. Pasti. Bila dah balik pada Allah nanti apa? Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Lalu Allah akan memberitahu kepada kamu apa-apa saja yang kamu pernah lakukan. Allah Akbar. Ingat dulu kamu curi tulang kan? Kamu datang lambat kan? Dan kamu tak apa kita karena bos kamu tahu kan? Kamu dulu cukai kan? Kamu dulu terkhianat kan? Kamu Allahu Akbar. Ini Allah yang mempertahukan. Saya kata, kalaulah manusia, ya bolehlah kita tipu. Sebab manusia tak mengetahui daripada alif hingga ya. Inilah konsep bekerja dalam Islam semua. Pertanggungjawab kepada Allah. Jadi apapun jadi siapa. Saya jadi suami bagi isteri saya jadi ketua rumah tangga bagi keluarga saya. Jamah mungkin jadi isteri bagi suami, bagi ibu, bagi ini. Semua kita ni. Tugasan kita yang diamanahkan pada kita sebagai apa dan siapapun, pertanggungjawabannya akhirnya di hadapan Allah. Dan Allah sebelum minta pertanggungjawaban, sebelum memberi balasan, Allah dedahkan semuanya. Ini kamu buatkah? Ini kamu tak buatkah? Ini dulu kamu gini kan? Yunabbi'ukum. Berat. Kalau ingat seperti itu, tak ada orang bekerja main-main, tak ada ya mas. Tak ada orang jadi suami main-main, cincang. Jadi ketua rumah tangga cincang, tak ada. Itulah. Sebab pekerja itu ibadah. Dan karena ibadah, tak ada pencin. Mesti dilakukan dengan sepenuh hati. Ibarat solat. Solat ibadah. Mana ada solat sampai main-main cincang, ya itu orang tak betul. Mesti betul khusyuk, sekhusyuk-khusyuknya. Bekerja demikian juga. Paham ya? Itulah ciri-ciri profesionalisme dalam Islam. Dan saya yakin dan percaya. Kalau setiap kita, siapapun kita, apapun bidang kita ceburi,
kerja besar, kecil, rumah tangga di luar, Islam akan maju. Islam akan dapat menampakkan kecantikan dan keindahannya. Tapi kalau tidak, ya Islamnya cantik, tapi kecantikan keindahan Islam itu tertutup, terlindung, karena sikap orang Islam yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dan itu sayang sekali. Ingat, Islam agama satu-satunya yang dijamin oleh kebenarannya dan tidak ada kesilapan hingga akhir zaman. Agama yang lain sudah campur dengan kepalsuan. Kitab-kitab lain sudah tidak ada yang asli. Satunya kitab yang kitab suci Allah yang syarat Al-Quran. Bayangkan. Tapi kita wajib menerjemahkannya dalam perbuatan yang nyata. Ya Mas sekalian, minta maaf. Kenapa itu saya sampaikan. Saya ada jemputan sebetulnya ini, jadi saya kena pergi Bapak ini. Jadi yang ada pertanyaan tolong simpan dahulu. Insya Allah kita akan jumpa pada saat yang lain. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz.